Permisi ASEAN. Assalamualaikum putaran ketiga. Assalamualaikum Piala Asia 2027. Tanggal 11 Juni 2024 menjadi hari bersejarah bagi timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ribuan fan yang memadati tribun GBK merayakan dengan gegap gempita saat King Indo menghancurkan Filipina. Mereka terus bernyanyi bersama setelah laga, meskipun Anang dan Ashanti sempat mengganggu kesakralan momen tersebut. Namun, langkah timnas Garuda belum berhenti di sini. Jalan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Sebelum kita membahas kemenangan timnas Indonesia lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari Warta Sport. Timnas Indonesia memang pantas mengalahkan Filipina. Tim asuhan Sintayong bermain lebih tenang, menunjukkan hasil positif dari evaluasi pasca kekalahan melawan Irak. Tom Haye dan rekan-rekan tampil dominan sepanjang 90 menit. Timnas Indonesia mencatatkan penguasaan bola sebesar 53,8%, tidak memberi Filipina kenyamanan dalam membangun serangan. Tim Askal hanya mampu menguasai bola sebesar 46,2% dan kalah jauh dalam jumlah tembakan, yakni 20/7 untuk Indonesia. Namun dari segi efektivitas, Indonesia masih bisa diperbaiki. Dari 20 tembakan, hanya 7 yang tepat sasaran. Sementara sisanya bisa dianggap hanya sekedar tembakan coba-coba. Beruntung bagi timnas, lini belakang Filipina tidak sekokoh Irak. Back Filipina terbukti lengah sehingga harus kebobolan 2 kali. Meski Filipina mencoba bangkit setelah tertinggal, mereka kesulitan karena timnas terus menekan mereka. Meski tidak banyak mengubah strategi dengan pola 3 back, Sintayong mendapatkan dorongan dengan kehadiran 2 pemain baru, Kelvin Verdong dan Jai Ejes. Posisi bek kiri yang biasanya ditempati Sain Patinama atau Pratama Arhan terlihat lebih dinamis dengan kehadiran Verdong. Melihat permainan Verdong sekilas, kita bisa teringat pada Jordi Alba, bukan? Bek sayap kiri yang agresif, rajin naik turun, dan memiliki umpan-umpan terukur. Meski baru debut, Verdong langsung menarik perhatian. Menurut SofaScore, Verdong mampu membuat 2 tembakan ke arah gawang dan mencatatkan 3 umpan kunci sepanjang laga. Selain kontribusi ofensifnya, ia juga berperan dalam pertahanan dengan 2 intercept dan 1 tackle sukses. Sayangnya, pemain yang sempat mengeluh tentang cuaca panas di Indonesia ini harus mengakhiri laga lebih cepat karena mengalami kram. Sementara itu, Jai Ejes yang menggantikan Jordi Amat juga tampil sangat tenang. Kepemimpinan Bang Jai di lini pertahanan menciptakan kenyamanan bagi Rizky Ridho dan Justin Hubner. Selain kepemimpinan, Bang Jai juga sering membantu serangan. Beberapa kali ia terlibat dalam build up dan memiliki kesempatan mencetak gol lewat skema bola mati. Andai saja sundulannya tidak mengenai Mister, namanya sudah tercatat di papan skor. Jangan lupa juga sikap fair play Bang Jai yang berinisiatif membentuk barikade saat pemain Filipina membutuhkan pertolongan darurat. Itulah kualitas bek Serie A. Selain 2 pemain tadi, pemain lain yang pantas diberikan pujian adalah pencetak gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Tom Haye menunjukkan kelasnya dengan gol cantik lewat tendang flashing yang indah. Tom Haye bahkan sampai menangis setelah mencetak gol debutnya tersebut. Namun bukan karena cedera akibat kualitas rumput GBK, melainkan terharu dengan dukungan luar biasa dari pabrik tanah air. Selain gol indah dari Tom Haye, jangan lupakan juga gol dari pemain lokal pride, Rizky Ridho. Dengan selebrasi See You ala CR7, sundulannya membuat timnas unggul 2 gol. Selain mencetak gol, pemain yang mengawali karirnya di SSB Simo Putra tersebut juga tampil kokoh dalam bertahan. Beberapa kali intercept dari mantan pemain Persebaya ini membuat lini depan Filipina frustasi. Kemenangan meyakinkan timnas atas The Askals mengukir sejarah baru. Salah satunya adalah lolos pertama kalinya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berkat kemenangan ini, timnas Garuda lolos sebagai runner-up grup F, mendampingi Irak dengan koleksi 10 poin. Kemenangan ini juga sekaligus mengubur impian Vietnam. Kasihan timnas Nguyen. Setelah mengetahui timnas menang, laga mereka melawan Irak menjadi seperti laga fun football yang tidak berpengaruh. Selain itu, timnas juga mencatat sejarah dengan kemenangan terbanyak di babak kualifikasi Piala Dunia.
5 kemenangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini melampaui rekor 4 kemenangan yang pernah tercatat di kualifikasi Piala Dunia 1986 dan 2002. Kemenangan ini tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga memastikan pasukan Sintayong lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Artinya Indonesia akan tampil back-to-back di Piala Asia. Dari 5 penampilan sebelumnya di Piala Asia, Timnas Garuda selalu lolos melalui babak kualifikasi, kecuali pada tahun 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Selain itu, Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara negara-negara Asia Tenggara lainnya gagal. Malaysia kalah poin dari Kyrgyzstan, dan Thailand tersingkir setelah kalah head-to-head melawan Cina. Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama yang memastikan tempat di Piala Asia 2027. Kemenangan atas Filipina juga meningkatkan peringkat FIFA Timnas. Menurut FTSE Ranking, posisi Timnas Indonesia akan naik 137 ke 133. Namun rilis resmi FIFA terkait peringkat tersebut baru akan diumumkan pada 20 Juni 2024. Dengan kenaikan 4 peringkat ini, Timnas semakin optimis menghadapi tantangan berikutnya yang lebih berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 18 tim sudah dipastikan lolos ke babak tersebut, yang akan dibagi menjadi 3 grup masing-masing berisi 6 tim. Drawing akan berlangsung pada 27 Juni 2024. Indonesia berada di pot 6 bersama Kuwait dan Korea Utara. Posisi ini membuat calon lawan Timnas akan lebih berat. Namun yang paling penting adalah menikmati kesuksesan bersejarah ini. Tetap mendukung dan berhenti menghujat pemain, serta jangan sampai melakukan tindakan tidak sportif seperti melempar botol, seperti yang dialami Bung Tommy Welly.